warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudara semuanya, terkait dengan kisah Nabiullah Nuh alaihissalam yang ketiga, ada beberapa penanya. Para pemirsa yang bertanya berapa orang yang ikut naik kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah orang yang ikut dengan baginda Nabiullah Nuh alaihissalam naik kapal. Akan tetapi dari riwayat Sayyidina Ibnu Abbas disampaikan bahwa tidak banyak, sebagaimana sesuai dengan Al-Quran bahwa pengikut Nabiullah Nuh alaihissalam tidak banyak. Sekian tahun lamanya dengan modal umur yang panjang berdakwah, tetapi yang ikut bersama baginda Nabi Nuh sangat sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, sedikit sekali. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan di dalam riwayatnya, katanya hanya sekitar 80 orang yang beriman kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, beriman kepadanya dan ikut serta naik kapal di dalam kapal Nabiullah Nuh alaihissalam beserta binatang-binatang yang berpasang-pasangan. Naik kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam dan bersama putra-putranya yang beriman juga, yaitu Sam, Ham, dan Jafis. Kecuali Kan'an, anak terakhirnya, dia tenggelam di dalam air bah, banjir bandang yang besar. Dikatakan dalam Al-Quran, wa kana minal mughraqin, bahwa Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah dalam bah, air bah atau banjir bandang. Beberapa pertanyaan juga menanyakan tentang di mana letak kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Dari berbagai versi banyak kisah yang diceritakan tentang letak kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Tetapi berdasarkan Al-Quran bahwa kapal Nabiullah Nuh alaihissalam berlabuh atau mendarat di atas Gunung Jodi. Gunung Jodi yaitu terletak di Mesopotamia, sebelah selatan yang bersebelahan atau berdekatan dengan Armenia. Di dalam Al-Quran dijelaskan wastawat alal judi wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila ba'bu'dal lil qaumidz zalimin, ya. Jadi akhirnya kapal Nabiullah Nuh alaihissalam berlabuh mendarat di atas bukit Gunung Jodi yang letaknya di negara Armenia sebelah selatan perbatasan dengan Mesopotamia. Di sanalah ada fosil bukti kapal Nabiullah Nuh alaihissalam dengan bentuk kapal yang sudah menjadi fosil karena ribuan tahun, yang terletak ada di puncak Gunung Jodi di negara Armenia atau Mesopotamia bersebelah dengan Armenia. Katanya ada penelitian bahwa kapal Nabi Nuh ini kayunya dari kayu Kalimantan. Ada yang mengatakan bahwa kayunya adalah kayu jati dari tanah Jawa. Semua itu adalah wallahu a'lamu bishawab. Sah-sah saja sebagai orang peneliti mengatakan demikian. Akan tetapi kita pahami, harus kita ketahui bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk di bumi ini banyak kemiripan-kemiripan. Manusia saja banyak yang mirip, binatang-binatang banyak yang mirip. Sekarang manusia bisa menciptakan teknologi cloning, yaitu menghasilkan sebuah kemiripan-kemiripan atau yang hampir sama, sehingga dimungkinkan oleh para peneliti dikira bahwa kayu fosil kapal Nabi Nuh adalah kayu jati karena mungkin dilihat guratan atau serat-serat kayu ini mirip kayu jati atau mirip kayu Kalimantan. Akan tetapi itu semuanya saya pikir tidak benar, karena sudah ribuan tahun kapal kapal Nabi Nuh
Nuh alaihissalam itu sudah menjadi fosil dan sudah menjadi batu karena usia yang begitu lama ribuan tahun, karena faktor alam, karena oksigen, karena waktu yang begitu lama akhirnya berubah. Sehingga tentu tidak pas kalau itu dikatakan bahwa kayu yang dibuat untuk menjadi kapal Nabiullah Nuh alaihissalam adalah kayu dari Kalimantan atau kayu dari Jati, tanah bumi Jawa. Mungkin Nabiullah Nuh alaihissalam berarti pernah terjadi di bumi Indonesia. Nah, ini tidak pas karena sejarah mengatakan bahwa yang dekat, yang mirip disampaikan bukti-bukti sejarah ada di tanah sana, ada di Armenia. Oleh sebab itu kita hanya mengimani saja kepada Al-Quran bahwa hikmah di dalam kisah Nabiullah Nuh, intinya orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dibinasakan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun para peneliti mengupayakan agar tahu betul bagaimana kayu-kayu ini dibuat dari kayu mana, terserah. Itu sah-sah saja, tetapi kita pahami bahwa Allah menciptakan di bumi ini banyak kemiripan-kemiripan, banyak kesamaan-kesamaan. Bisa saja guratan seratan kayu yang menjadi fosil kapal Nabiullah ada kesamaan-kesamaan dengan kayu-kayu yang ada di Indonesia, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sumatera, mungkin di tanah Jawa. Tetapi tidak bisa kita yakini, kita benarkan bahwa hasil peneliti yang mengatakan bahwa kayu Nabiullah Nuh alaihissalam dari Kalimantan atau dari kayu jati Jawa itu tidak bisa kita benarkan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Semoga bermanfaat, menjadi satu pengetahuan bagi kita. Yang paling penting adalah bahwa kita harus beriman kepada kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dari Qasaisul Anbiya yang pernah kami sampaikan akan menambahkan keimanan pada hati kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah itu bisa kita ambil hikmah. Mari kita menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.